Baik, di layar kalian bisa lihat kurang lebih bagaimana penggunaan vitamin D di dalam tubuh untuk metabolisme kalsium atau pembentukan tulang di tubuh kita. Gambar yang di sebelah kiri ini menjelaskan proses produksi vitamin. Jadi ingat tadi bisa dari makanan, bisa dari paparan cahaya matahari sehingga didapatkan provitamin D yang kemudian diubah oleh organ tubuh liver dan ginjal menjadi vitamin D yang aktif. Vitamin D yang aktif ini punya peran di dalam tubuh yaitu untuk penyerapan kalsium di sistem pencernaan di usus halus, juga punya fungsi untuk proses resorpsi tulang. Resorpsi itu adalah pemecahan tulang tanda kutip yang lama atau yang sudah tua usianya, sehingga dari proses tersebut didapatkan mineral kalsium bebas. Dan mineral kalsium itu artinya kalau diserap dari usus, mengalami resorpsi dari tulang, maka dia akan beredar di darah kita, di sistem sirkulasi. Selain itu, yang ketiga, kalsitriol atau vitamin D yang aktif juga akan memberikan sinyal atau punya peran pada ginjal untuk mengurangi jumlah kalsium yang dikeluarkan melalui urin lewat ginjal. Dengan demikian, keberadaan vitamin D di dalam tubuh kita akan menghasilkan kadar kalsium darah yang cukup atau setimbang. Yang terjadi apabila tubuh kita kekurangan vitamin D, untuk anak-anak maka mereka akan mengalami rakitis, sedangkan pada orang dewasa mereka dapat mengalami osteomalasia. Kelainan ini ditandai dengan tulang yang teksturnya lunak karena tentunya kekurangan kalsium di dalam tulang tersebut, sehingga menyebabkan seperti gambar ini, kondisi tulangnya menjadi strukturnya melengkung akibat tulang yang lunak tersebut. Sedangkan untuk kelebihan vitamin D, bila asupannya melebihi tolerable upper intake level 100 mikrogram per hari, dapat menyebabkan banyaknya kalsium yang hilang dari tulang, serta deposisi atau penumpukan kalsium pada jaringan-jaringan lunak di tubuh yang tidak kita inginkan, misalnya tertumpuk di jantung, di liver, atau di ginjal. Selain itu, gejala yang bisa timbul adalah kurangnya selera makan, mual atau muntah, serta depresi secara psikologis. Kita lanjutkan ke vitamin larut lemak yang ketiga, yaitu vitamin E. Vitamin E ini salah satu senyawanya adalah alfa-tokoferol, dan alfa-tokoferol adalah antioksidan yang sangat kuat, sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Vitamin E ini sangat penting bagi kesehatan sel darah merah, sel otot, serta jaringan-jaringan di tubuh yang lain, karena perannya sebagai antioksidan. Untuk mengedarkan vitamin E ke seluruh tubuh dibutuhkan protein pengangkut yang disebut TBP atau tocopherol binding protein. Kekurangan atau kelebihan asupan vitamin E sangat jarang terjadi, kecuali kalau seseorang mengkonsumsi multivitamin, suplemen multivitamin, terutama vitamin E. Kelebihan vitamin E ini dapat menyebabkan pendarahan karena vitamin E itu punya sifat mengencerkan darah.
Kebutuhan vitamin D menurut AKG 2019 adalah 15 mg per hari. Sumber-sumber pangan vitamin E bisa didapatkan dari minyak sayur atau salad dressing atau serealia, sayur-sayuran hijau, daun, kacang-kacangan, biji-bijian, serta selai kacang. Di tabel bisa kalian lihat beberapa bahan pangan dengan kandungan vitamin E-nya. Dan juga kalian sambil berlatih untuk mengetahui berapa persen AKG tiap bahan pangan ini untuk AKG orang dewasa misalnya. Saya beri contoh satu lagi ya. Misalnya tadi kan AKG vitamin E untuk orang dewasa laki-laki adalah 15 mg. Maka kalau mengkonsumsi satu porsi daun bayam yang mentah sebesar 100 gram, persen AKG-nya adalah 2/15 kali 100%. Ini adalah proses bagaimana vitamin E berperan sebagai antioksidan atau dalam hal ini disebut scavenging oxygen centered free radicals. Jadi di sini ada alpha tocopherol. Di sini ada radikal bebas. Mereka akan bereaksi. Radikal bebas akan diubah menjadi senyawa yang lebih stabil sehingga dia tidak akan mengganggu atau merusak sel-sel di dalam tubuh. Dan alpha tocopherol diubah menjadi alpha tocoperoksil. Alpha tocoperoksil ini juga masih memiliki peran sebagai antioksidan, bisa mengubah radikal bebas menjadi senyawa yang lebih stabil. Dan hasil akhirnya menjadi alpha tocopherylquinone. Baik, kita masuk ke vitamin larut lemak terakhir, yaitu vitamin K. Vitamin K ini punya beberapa macam senyawa, ada 3, yaitu vitamin K1, K2, K3. Vitamin K1 disebut phylloquinones, didapatkan dari bahan-bahan nabati, bahan pangan nabati. Vitamin K2 disebut menaquinone. Menaquinone ini diproduksi oleh bakteri-bakteri yang baik di dalam usus besar. Sedangkan vitamin K3 atau menadione adalah vitamin K yang sifatnya sintetik, artinya dibuat di pabrik. Dan vitamin K, seperti kita sudah tahu, punya fungsi utama dalam pembekuan darah. Selain itu, vitamin K juga punya peran pada kesehatan tulang. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan pendarahan karena tubuh tidak memiliki fungsi pembekuan darah yang sempurna atau yang baik. Sedangkan kelebihan vitamin K, terutama kelebihan menadione, misalnya karena asupan suplemen vitamin K yang berlebihan, dapat menyebabkan hemolitik anemia. Anemia yang disebabkan kerusakan sel darah merah. Dan severe jaundice pada bayi. Jaundice adalah penyakit kuning pada bayi. Vitamin K yang diperoleh oleh tubuh kebanyakan berasal dari produksi bakteri di saluran pencernaan. Atau artinya kita banyak memiliki vitamin K dalam bentuk menaquinone. Kebutuhan vitamin K menurut AKG 2019 adalah 65 mikrogram untuk laki-laki dewasa dan 55 mikrogram untuk perempuan dewasa. Sumber-sumber pangan vitamin K bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran hijau, daun, cauliflower atau kembang kol, kubis, bayam, selada, serta juga bahan-bahan lain seperti organ hati atau liver, minyak, dan margarin. Berikut adalah kandungan vitamin K dari beberapa bahan makanan.
Setelah selesai dengan vitamin larut lemak, mari kita sekarang belajar tentang vitamin larut air. Kita mulai dari vitamin C. Vitamin C ini selain punya fungsi mencegah penyakit sariawan, vitamin C juga penting untuk kesehatan tulang, kesehatan pembuluh darah kita, struktur sel, serta punya peran penting dalam penyerapan atau absorpsi zat besi di tubuh. Vitamin C atau biasa disebut dengan asam ascorbat adalah enhancer atau pendukung absorpsi dari zat besi yang non-heme yang berasal dari bahan nabati dan dapat mengurangi efek hambatan penyerapan zat besi oleh senyawa-senyawa dari teh atau dari mineral lain seperti kalsium. Vitamin C adalah vitamin larut air yang efek keracunannya tidak sebesar atau risiko keracunannya tidak sebesar vitamin larut lemak. Akan tetapi kalau konsumsi vitamin C berlebihan, maka efek jeleknya adalah vitamin C ini berubah dari antioksidan menjadi prooksidan. Artinya malah bisa menyebabkan terjadinya oksidasi di dalam tubuh yang tidak kita inginkan, karena jadinya radikal bebas akan lebih banyak. Dan ukuran tolerable upper intake untuk vitamin C adalah 2000 mg per hari. Kebutuhan vitamin C normalnya dalam sehari untuk laki-laki dewasa hanya 90 mg dan untuk perempuan 75 mg. Oleh karena itu, perlu hati-hati bila kita mengkonsumsi suplemen vitamin C. Karena memang suplemen yang banyak beredar itu bahkan bisa mengandung sampai 1000 mg vitamin C. Kalau suplemen tersebut dikonsumsi terus-menerus setiap hari, padahal dari bahan pangan kita sudah bisa mengkonsumsi sebanyak sekitar 75-90 mg, maka efek jeleknya bisa menjadi prooksidan atau memperberat kerja ginjal. Untuk sumber-sumber vitamin C bisa didapatkan dari buah-buahan seperti melon atau buah beri-beri atau tomat, kentang, brokoli. Beberapa minuman seperti jus buah juga difortifikasi dengan vitamin C, kiwi, mangga, paprika, dan juga buah-buahan sitrus lainnya. Untuk kandungan vitamin C bisa dilihat di tabel ini. Misalnya kalau kita mengonsumsi brokoli sebanyak 100 gram atau 1 gelas, maka kita memperoleh sekitar 108 mg untuk laki-laki dewasa, artinya sudah 100% lebih AKG yang tercukupi. Nah, vitamin C ini tadi kan biasa disebut asam ascorbat. Tapi senyawa-senyawanya bukan hanya asam ascorbat, tapi juga bisa berupa dehidroksi ascorbic acid atau asam dehidroascorbat. Baik, jadi slide ini menggambarkan bagaimana proses asam ascorbat atau vitamin C membantu proses penyerapan zat besi, terutama zat besi yang non-heme. Zat besi yang ada di bahan pangan nabati itu biasanya bentuknya Fe3+ atau ferric. Dengan bantuan vitamin C, maka Fe3+ ini bisa diubah menjadi Fe2+, dan Fe2+ ini punya kemampuan diserap yang lebih baik oleh tubuh kita.